Bansos Kube alternatif warga miskin non penerima BLT-DD. Halo sahabat desa, apa kabar kalian semua? Tetap semangat memutus rantai penularan COVID-19 ya. Oke sahabat desa, kali ini saya ingin membahas tentang Bansos Kube. Kira-kira sahabat desa sudah tahu apa itu Bansos Kube? Atau jangan-jangan baru mendengar istilah ini sekarang saat melihat judul video ini? Kata Kube singkatan dari kelompok usaha bersama, yaitu kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau disingkat UEP. Apa itu UEP? UEP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Jadi, Bansos Kube adalah semacam bantuan sosial pemerintah untuk keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin. Kelompok Kube beranggotakan 5-20 kepala keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu atau DTPFMOTM. Lantas, apa itu penanganan fakir miskin? Penanganan fakir miskin merupakan suatu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Mengutip pendapat Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Sodik Mujahid, kriteria penerima bantuan sosial Kube harus keluarga penerima manfaat atau KPM yang terregistrasi di basis data terpadu, yaitu program Keluarga Harapan dan penerima Rastra yang dibuktikan dengan kepemilikan KKS, KIS, atau KIP. Setiap kelompok usaha harus beranggotakan 10 KPM. Satu Kube mendapat bantuan sosial sebesar 20 juta atau 2 juta per KPM. Dana bantuan sosial ini hanya digunakan untuk modal usaha. Dan setiap KPM yang ingin mendapat akses bantuan Kube harus membentuk kelompok usaha, lalu mengajukan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten atau kota setempat. Jadi, menurut hemat saya, Bansos Kube ini adalah alternatif tepat bagi warga miskin yang terdampak COVID-19 tetapi tidak mendapat jatah BLT-DD. Mungkin saja mereka yang tidak mendapat jatah BLT adalah warga miskin yang masih bisa bekerja atau masyarakat yang mampu bekerja, karena BLT-DD sendiri diprioritaskan untuk warga yang benar-benar miskin dan tidak memiliki kemampuan bekerja. Kriteria inilah yang bisa saya simpulkan dari 14 kriteria miskin menurut BPS yang menjadi acuan pembagian BLT-DD. Lantas, bagaimana cara mendapatkan Bansos Kube ini? Yaitu dengan mengajukan atau mengusulkan diri sebagai calon penerima Bansos Kube. Adapun alur pengusulannya adalah sebagai berikut. Itulah tata cara atau alur pengajuan Bansos Kube. Untuk bisa menjadi calon penerima Bansos Kube, maka Anda harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun syarat-syarat penerima Kube adalah sebagai berikut.
Memang agak ribet sih, tetapi bila Anda sudah memenuhi persyaratan, besar kemungkinan pengajuan diri Anda sebagai calon penerima Bansos KUB akan diterima. Dengan kata lain, Anda berpeluang besar memperoleh bantuan KUB, sehingga tanpa mendapat BLT-DD pun Anda masih bisa mencukupi perekonomian keluarga di tengah pandemi COVID-19 ya, lewat Bansos KUB. Adapun mekanisme pemberian bansos KUB adalah diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening kelompok. Kemudian setelah mendapatkan dana KUB tersebut akan ada pendamping sosial KUB yang memastikan bahwa pelaksanaan KUB agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Adapun hak-hak dan kewajiban dari anggota KUB adalah sebagai berikut. Itulah sekilas informasi yang bisa saya sampaikan tentang Bansos KUB. Jadi, walaupun Anda tidak mendapat jatah BLT-DD yang sangat terbatas itu, Anda masih berpeluang memperoleh Bansos KUB. Silahkan dicoba dan dipenuhi persyaratannya agar pengajuan kelompok KUB Anda diterima dan Anda mendapatkan bantuan KUB.